terkait gaji tunjangan dan gaji DPR ya. Itu udah ada di website, tapi tak cari-cari itu nggak ada. Apa ini seorang yang meminta bantuan kepada wakil rakyat untuk kegiatan dan sebagainya lah. Itu relevan nggak uang segitu per bulan? Kalau bisa dibilang ya, diambil katanya aja Dewan Perwakilan Rakyat ya kan, dengan tunjangan dan gaji segitu, saya rasa nggak relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini kita berada di Kabupaten Rembang, ingin merapat dengan Ketua Cabang PMII Kabupaten Rembang. Yep. Nah ini kali ini kita sudah bersama Mas Aza. Mas Aza ya, sebagai Ketua Cabang PMII Kabupaten Rembang. Ya betul. Nah, terus gini Mas Aza ini, bilangnya gini Mas Aza. Saya ingin bertanya Mas terkait demo kemarin di gedung DPRD Kabupaten Rembang. Nah ini sendiri untuk PMII Kabupaten Rembang kira-kira yang dituntut itu apa sih Mas kira-kira? Monggo Mas Aza. Perkenalan, saya Zubairul Kamal Itaza, kerap dipanggil Mas Aza tadi. Saya Ketua Cabang PMII Rembang masa khidmat 2025-2026. Dan untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Ibnu, katanya untuk apa namanya aksi-aksi demonstrasi kemarin ada audiensi juga. Nah itu kita dipantik oleh isu nasional, yang mana itu bermula dari tunjangan DPR yang dinaikkan seperti itu Mas Ibnu. Terus kemudian dipantiklah oleh apa namanya aksi pada tanggal 28 Agustus di Jakarta itu. Lah itu ada korban demonstrasi yaitu ojol, itu dilindas oleh aparat. Lah disitulah titik mula apa ya mencuatnya sampai ke berbagai daerah ke bawah seperti itu untuk pemicu aksinya itu seperti itu. Gini Mas Aza, pernah nggak Mas Aza tanya gaji DPR, tunjangan DPR kepada DPRD-nya langsung? Ini. Itu kebetulan kemarin kita tanyakan langsung juga, langsung dibawain draftnya. Kan kemarin juga bilang mereka tuh bahwasanya terkait gaji tunjangan dan gaji DPR ya, itu udah ada di website, tapi tak cari-cari itu nggak ada. Jadi waktu kebetulan kemarin hari Senin tanggal 1 September itu ya, itu di tuntutan saya tuh ada. Kemarin tuntutan saya ada dua, pernyataan sikap saya ada dua. Ya ini yang pertama itu terkait isu nasional yang apa namanya itu arogansi aparat lah, terus kemudian DPR tunjangannya nggak dibatalkan dan lain-lain. Pokoknya semua isu nasional itu yang satu. Lah yang satunya lagi itu daerah. Yang pertama terkait kita menanyakan secara langsung kinerja eksekutif Bapak Bupati itu sepanjang 150 hari kerja, dan disebutkan di situ bahwasanya 150 hari kerja Bapak Bupati bisa surplus 100 miliar. Cuman dalam pelaksanaannya kita belum mengawal dalam hal itu. Dan yang kedua, kita tuntut transparansi gaji dan tunjangan DPRD Kabupaten Rembang. Soalnya kan yang isu yang mencuat di atas kan memang itu yang udah apa ya, gaji dan tunjangannya itu udah selangit, ini mau dinaikkan lagi. Lah maka dari itu kan dari isu tersebut kita ya juga mengaca untuk Kabupaten Rembang itu seperti apa. Lah kemarin saya ajukan pertanyaan itu, terus kemudian dijawab sama Kepala DPRD-nya Bapak Rauf. Pak Rauf bilangnya gimana? Udah disebutin. Itu ada draftnya kurang lebih kalau di total. Terus kemudian saya lihat lagi, ulas kembali di laman-laman media seperti R2B atau Rembang Update dan lain-lain, itu kan ada kan sekarang ya. Kita update-nya Gen Z biasanya di Instagram. Lah lihat di situ, oh ternyata segini ya nominalnya ya Ketua DPRD tunjangan dan gaji itu sekitaran 64 jutaan per bulan untuk pimpinan. Untuk pimpinan, nah itu kedua ketua. Terus kalau untuk wakil ketua itu kisaran 40 sampai 50-an gitulah kurang lebih. Untuk anggota kan kalau nggak salah kemarin saya cuman salah 41, satu ya 42, 40-an plus pajak. Plus pajak lah itu. Pokoknya semua itu udah diakumulasi ya kan, plus pajak itu pimpinan itu 60-an ya kan. Terus kemudian wakilnya itu 50-an dan
anggota-anggotanya sekitaran 40-an seperti itu. Terus gini Mas Aza, nalar gak dengan tunjangan segitu? Terus apa THP lah istilah di perusahaan, THP. Itu kan THP take home pay-nya dengan angka segitu untuk DPRD, kelas DPRD. Monggo Mas. Kalau bisa dibilang ya, diambil katanya aja Dewan Perwakilan Rakyat ya kan, dengan tunjangan dan gaji segitu, saya rasa nggak relevan dengan keadaan masyarakat yang seperti ini, terutama Kabupaten Rembang Mas. Biasanya kan aku pernah lihat, nelisik sekilas lah lihat data dari tunjangan dan gaji DPR di luar negeri sana, dan itu nilai akumulasi dan di compare dengan UMR masyarakat di sana itu kurang lebihnya 3 kali lipat sampai 9 kali lipat. Kalau kita perbandingan coba dengan gaji tunjangan dan gaji DPR ya, kisaran kita rata-ratakan 40-an lah, ya kan, rata-rata 40 ya tunjangan sama gaji DPR ya. Lah kita compare sama UMR yang ada di Rembang 2,2 juta, itu match nggak? Masnya nggak rasional. Kali lipatnya itu udah wow gitu loh. Misal diakumulasi ya, 40 dibagi 2,2 lah, katakanlah 20 kali lipat, itu udah nggak relevan. Gitu. Dan pada dasarnya malah berbanding terbalik, kita sebagai rakyat, sebagai tuan, mereka Dewan Perwakilan kita, mereka sebagai wakil kita. Terus gini Mas Aza, panjenengan sendiri kan melihat bahwa komponen gaji itu juga nggak hanya tunjangan, nggak hanya tunjangan dan ABC ya, yang jelas ada gaji pokok juga. Gaji pokok di DPR itu kan hanya, kalau nggak salah kemarin saya pas tanya itu 1, berapa juta gitu, 1,5 jutaan. Berarti kan masih di bawah UMR. Sedangkan komponen-komponen lain itu juga yang totalnya ya, karena gajinya 1,5 juta, sedangkan tunjangan dan biaya-biaya lainnya itu nyampe, yang totalnya nyampe 40 juta itu tadi. Lah kira-kira dengan kebutuhan dewan yang misal ada sumbangan, mungkin dari Masnya pernah melihat sendiri atau pernah menjadi seorang yang meminta bantuan kepada wakil rakyat untuk kegiatan dan sebagainya lah, itu relevan nggak uang segitu per bulan? Padahal mereka juga punya konstituen juga, selain orang yang datang ke rumah. Gimana Mas Aza? Tinggal kita balikan aja lagi, fungsi DPR itu apa sih? Fungsi DPR kan penyusunan undang-undang, terus kemudian perencanaan anggaran, dan penyerapan aspirasi masyarakat, seperti itu. Jadi di sini bukan tugas korporasi, kita nggak berbisnis di sini. Semisal ya, mereka kan dikasih tanggung jawab sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, dan di sana beliau lah, kita sebut beliau mengemban amanah, mengemban tanggung jawab moral untuk mewakili kita supaya mereka berpihak kepada kita, bukan malah mengambil keuntungan diri sendiri. Jadi gini sejarahnya Mas Ibnu ya dulu ya. Jadi waktu awal reformasi, DPR itu diganti semua pas pergantian Pak Soeharto itu. Lah pada kala itu DPR itu semua yang mengisi DPR itu yang menduduki DPR itu adalah aktivis-aktivis reformasi pada kala itu. Lah untuk awal mereka dipilih ya emang nggak ada keluh kesah, nggak ada apa. Mereka malah lebih enak gitu loh. Misal gini, oh iya aku jadi DPR, hidupku, tunjanganku, rumahku, ya kan, gajiku, pokoknya udah terbackup sama negara. Nah terus itu kan 1998 ya, menginjak ke 2024 itu pergantian. Lah kala itu orang-orang yang sudah menduduki posisi DPR itu enggan dong mikirnya, wah misal nih aku nggak jadi DPR lagi ya kan, terus aku mau hidup kayak mana, masa aku mau kerja kayak gitu, kayak kerja kayak gitu. Tipikal manusia kan emang pengen dapat uang tapi nggak pengen kerja, nggak usah kerja, nggak ngapa-ngapain. Itu sifat manusia. Lah kita balik lagi ke 2004. Lah kala itu POV-nya mereka itu pengen jadi lagi, dan sedangkan persaingan itu begitu ketat. DPR ya dengan bermodalkan
dia terjun ke bawah nemuin apa namanya masyarakat, konstituen dan lain-lain tanpa bermodalkan uang sedikit pun pada kala itu. Lah kala itu ada beberapa orang yang sebelumnya menjadi DPR dan pengen jadi DPR lagi, dan di situ dia melihat untuk peluang DPR itu susah, soalnya persaingannya juga ketat dan banyak. Lah maka dari itu adalah salah satu bagian oknum untuk memulai yang namanya money politik itu. Lah semua berawal dari situ. Dan ketika mereka memakai cara begitu, otomatis dengan adanya gaji tunjangan dan lain-lain, itu menurut pandangan mereka itu sesuai dengan hidup aman, nyaman, tentram selama 5 tahun. Oke, siap Mas Aza. Terus gini Mas Aza, kira-kira versi dari Mas Aza sebagai generasi Gen Z ya, Gen Z ya, kita Gen Z. Gen Z ya, itu kira-kira langkah yang paling penting menurut Mas Aza, yang paling penting dan paling urgent untuk diambil pemerintah atau lebih khususnya di pemerintah Kabupaten Rembang itu seperti apa kira-kira dengan THP DPRD yang ya sudah berjalan sekian tahun dan udah berjalan puluhan tahun lah ya, sejak kita masih kecil atau sampai sekarang inilah. Gimana sikapnya dari DPRD Kabupaten Rembang? Saya berharap sih bertahap aja dulu. Kita benahin satu-satu dulu. Jangan langsung kita reformasi semua, kita rekonstruksi semua tatanan yang ada di sini. Jadi kita mulai dari pembibitan terutama anak-anak muda ya. Disadarkan terkait demokrasi itu seperti apa dulu lah, dijelaskan. Jadi kalau saya boleh menyampaikan, saya untuk masukan ya, untuk di sekolah-sekolah SMA, SMK itu udah mulai dimasukin apa itu demokrasi, ditunjukin. Maksudnya itu dijelasin demokrasi itu seperti apa, Republik Indonesia itu seperti apa, kinerjanya itu seperti apa, sistemnya yang dipakai itu apa, dijelasin dulu. Jadi ketika ada momentum seperti pemilu, mereka jadi enggan menerima uang apa ya, bisa dibilang ya, uang bensin lah, uang bensin atau serangan fajar atau apalah itulah. Gitu. Jadi berawal dari situ kita tanemin ke generasi-generasi muda yang akan nantinya memimpin terutama Kabupaten Rembang ya, seperti itu. Tentunya Gen Z dan generasi penerus selanjutnya untuk sebagai tolak ukur nanti biar ya, bertahap ya untuk ini THP-nya seperti apa dan kondisinya seperti. Terus gini Mas Aza, ketika DPRD ini mendapat tunjangan sekian dan ya kita tahu sendiri mereka juga butuh yang namanya investasi sosial. Betul. Investasi sosial tentu nominalnya nggak sedikit loh. Benar. Nominalnya nggak sedikit lah. Dengan tunjangan seperti itu, Mas Aza pernah nggak membuat rincian bahwa 40 juta misal dalam 1 bulan ada berapa orang yang minta sumbangan kepada mereka, minta ya istilahnya itu bantuan baik material, moral ataupun lainnya lah ya, itu habis nggak gaji mereka dengan itu atau mereka masih saving? Pernah nggak Mas Aza menghitung sedetail itu? Kalau melihat dari kinerja terus kemudian dengan tunjangan dan gaji tersebut, dengan adanya kata-kata konstituen itu ya, dan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mereka harus menghidupi itu semua. Soalnya untuk investasi masa depan. Iya, investasi sosial. Sosial. Jadi kalau boleh saya bilang ya, jadi ini harus ada perpaduan Mas. Ketika ada saling ketergantungan dua itu, yang atas ketergantungan terhadap suara mereka, yang bawah ketergantungan terhadap sumbangan mereka, seperti itu. Siap. Jadi ini kesadaran dari masyarakat Rembang sendiri menurut saya. Jadi kalau boleh saya saran ya, untuk pemilu-pemilu yang akan datang, untuk pilkada-pilkada yang akan datang, saya kalau boleh saran stop money politik. Kalau itu udah teratasi, kalian mau nuntut mereka seperti apa? Kita punya hak gitu loh. Soalnya dari awal kita udah dibeli, nggak mau loh. Ini terus terang aja, ini rahasia publik soalnya.
Oke Mas Kayak gitu. Azza. Siap. Jadi ketika kita sadar dan kita menolak akan hal itu. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang nggak memihak kita langsung frontal gitu. Kita langsung apa ya, sikat. Jadi mahasiswa enak gitu. Tanpa memandang ini konstituen ini pernah gitu. bantu saya Iya, dan ini sebagainya gitu ya. Biar apa ya, rasa gak enak tersebut hilang sirna. Jadi ketika mahasiswa itu frontal dan spontan dalam menanggapi isu daerah, terus kemudian kebijakan-kebijakan yang nggak pro rakyat, itu bisa enak dalam pengawalannya terutama. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya. Ya. Saya juga minta maaf karena mengganggu waktunya Mas Azza ini. Akhir kata dari kami tim rapat Berita Jateng.id, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami ulangi untuk ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.